Terima kasih telah bergabung dengan podcast Pernikahan Moral dan kita akan berbicara hari ini tentang pornografi yang merusak pernikahan dan kaum muda. Mengapa orang tetap bersama untuk anak-anak dan itu tidak seperti yang Anda pikirkan? Mengapa pria tidak memimpin di rumah mereka? Saya Cas. Saya Catherine. Cara yang tidak begitu jelas. Untuk mendapatkan akal sehatnya kembali. Jadi ketika Anda berkencan dengan suami Anda di awal, apakah Anda pernah menjawab pintu dengan rambut Anda gila? Kami adalah Maro Mariek. Mari kita balikan statistik perceraian dengan pernikahan. Saya pikir ini adalah topik yang sangat penting untuk dibahas karena sebagian besar waktu pria membenarkan mengapa mereka menggunakan pornografi. Saya pikir mereka tidak berpendidikan, mereka tidak benar-benar menyadari komplikasinya, dan ada beberapa hal yang tidak Anda didik yang perlu Anda pahami sebagai pria yang sudah menikah bagaimana hal itu menghancurkan pernikahan Anda, terutama karena banyak pria membenarkan penggunaan pornografi karena mereka tidak berhubungan seks. Bagaimana perasaan Anda tentang itu? Bagaimana perasaan saya tentang hal itu? Ini pertanyaan yang dimuat. Jadi saya memiliki keyakinan yang sangat kuat tentang pornografi. Jadi saya percaya bahwa, Anda tahu, penggunaan pornografi adalah curang. Saya pikir melihat orang lain. Saya pikir bahkan melihat wanita berpakaian lain dengan nafsu di mata Anda, atau di hati Anda, adalah bentuk pengkhianatan. Jadi itulah kuncinya di sana. Suatu bentuk pengkhianatan yang dibenarkan pria, tidak memahami apapun dari mana Anda berasal, bukan? Jika ada semacam ketertarikan, jika Anda terangsang oleh orang lain, Anda tahu, saya punya gagasan bahwa jika saya melihat pria tampan lain, dan jika saya pikir pria itu tampan dan itu membuat saya merasakan apapun, seperti saya segera memalingkan muka. Ya, Anda tidak mengaktifkan segala jenis. Tidak, karena sifat manusia adalah Anda dapat melihat orang yang menarik dan Anda tidak dapat mengendalikan apa yang sebenarnya terjadi seperti naluri itu, pikiran atau perasaan naluriah itu, tetapi Anda dapat mengendalikan apa yang Anda lakukan dengannya. Ya, kami menyebutnya visi terowongan. Visi terowongan. Jadi jika Anda melihat sesuatu dan Anda tahu, itu membuat Anda merasa tidak nyaman karena mungkin Anda menyukai apa, dan kemudian sibukkan pikiran Anda dengan sesuatu yang lain. Ini bukan tempat yang baik untuk membiarkan pikiran Anda memikirkan istri dan istri Anda. Pikirkan tentang suamimu, atau jika Anda tidak menyukai suami Anda pada saat itu, pikirkan hal lain. Itu hanya akan membuat Anda jauh dari gangguan. Ya, pikirkan tentang apapun selain itu, karena itu adalah milik Anda. Anda mengkhianati pasangan Anda dalam pikiran Anda. Saya ingin berhati-hati di sini. Karena kita bisa terus tentang, Anda tahu, sifat-sifat negatif tentang pornografi. Tapi ini akan seperti ketika kita berbicara tentang kesehatan, tidak ada yang membutuhkan kita untuk mulai berbicara tentang semua manfaat kebugaran dan kesehatan, bukan? Sama halnya dengan porno. Jauh di lubuk hati kalian tahu bahwa itu adalah dasar Anda tahu itu menyebabkan masalah besar dari impotensi pada pria, untuk mendukung perdagangan manusia, untuk rasa tidak aman, untuk harapan dari apa yang Anda inginkan dengan pasangan Anda, dari apa yang Anda lihat yang tidak panik nyata. Saya akan memberi Anda contoh yang sangat sederhana. Anda tidak bisa pergi bertanya ke vagina. Itu tidak bekerja seperti itu. Oke, dan saya tidak tahu hal-hal seperti itu. Anda tahu apa yang saya maksud? Jadi saya pikir ini penting yang mungkin Anda ketahui, bahkan jika Anda tidak tahu. Oke, tapi yang benar-benar ingin saya masuki adalah lebih banyak pengkhianatan ini. Jadi izinkan saya menceritakan sedikit cerita terlebih. Jadi ketika saya mengetahui itu, dan itu tidak pernah menjadi pengguna porno, seperti yang Anda tahu, tetapi ketika saya mengetahui bahwa porno adalah pengkhianatan di mata Catherine, selama itu adalah awal pernikahan kami ketika kami benar-benar berada di tengah-tengahnya dan dia begitu. Kami bertengkar hebat dan saya pikir itu seperti beberapa hari sebelumnya bahwa saya belajar porno curang. Saya tidak benar-benar mengerti bahwa kami membicarakannya, kami mungkin bertengkar, saya tidak begitu ingat kami tidak melakukannya. Kami tidak membicarakan apa-apa, Anda hanya menjelaskan bahwa itu bodoh dan saya bodoh dan Anda tahu. Ya, karena saat itu kami melakukan banyak seks, tetapi itu adalah seks berbasis rasa takut, saya pikir Anda hanya itu, jadi kami banyak berbicara tentang seks pekerjaan, kami berbicara tentang seks kasihan, kami berbicara tentang semua hal semacam ini. Catherine, sesuatu yang tidak banyak kita bicarakan, Catherine, banyak seks yang dia sampaikan atau terbuka padaku adalah semua rasa takut yang disampaikan. Saya tidak tahu harus berkata apa, ini mengerikan. Dalam kotak kecil yang lucu. Ya, itu adalah kotak kecil yang sangat lucu. Tapi itu berbasis rasa takut, bukan? Jadi kami terlibat dalam pertarungan besar-besaran ini dan pada dasarnya, Anda tahu, Catherine seperti, saya sudah selesai dan dengan kasih karunia Tuhan, dan saya tidak menangis mengejarnya sepanjang malam, mungkin, karena saya ingin menyakitinya. Dan dia pergi dan tidur. Dia tidur, kamu tidur di sofa. Anda tidak melakukan banyak hal dalam pernikahan kami, tetapi Anda tidur di sofa malam itu. Jadi saya pergi ke meja ruang makan di mana dia tidak bisa melihat saya, tetapi dia bisa mendengar semuanya. Saya mengecam porno dan saya hanya pergi ke kota. Anda bangun dan Saya bangun dan saya memintanya untuk berhenti beberapa kali dan dia tidak mau, dan itu hanya menyebabkan perkelahian yang lebih besar. Ya. Dan saya bahkan tidak bisa, itu adalah salah satu hal paling menjijikan yang saya ingat dalam pernikahan kami. Itu sangat menjijikan. Perkelahian dan intimidasi fisik adalah satu hal, tetapi menggunakan pornografi sebagai senjata, bahkan hanya menggunakannya sama sekali menjijikan bagi saya.
tetapi melakukannya dengan cara yang dia lakukan untuk memastikan bahwa saya tahu dia melakukannya sampai dia melakukannya dengan sangat menyakitkan. Itu masih membuat kulitku merinding. Saya pikir itu sangat kotor. Ya, maafkan aku, sayang. Kita sudah mengatasinya Tapi saya pikir itu sangat penting karena setelah bekerja dengan 3.200 orang, karena ada begitu banyak pria yang A, berjuang dengan pornografi, dan kita akan membicarakannya hari ini juga, tetapi B, menggunakannya sebagai senjata, bukan? Berarti Anda memiliki hak ini terlebih dahulu, seperti saya harus turun. Kedua, saya butuh bantuan untuk turun. Ketiga, saya harus memberitahu dia karena Anda tidak memberi saya apa yang saya butuhkan. Inilah yang saya lakukan. Dan itu tidak semua pria. Saya ingin menjadi jelas sekarang. Ada sebagian kecil pria yang menggunakannya sebagai senjata seperti yang saya lakukan. Setidaknya itu telah mengakui kepada saya. Saya merasa seperti saya cukup pandai membuat orang-orang mengatakan yang sebenarnya. Kebanyakan pria, saya akan mengatakan, bahkan menyembunyikannya dari istri mereka. Mereka memiliki banyak istri yang tahu, dan mereka benar-benar kesal karenanya. Saya tidak tahu apakah saya pernah punya satu istri yang, mungkin saya punya beberapa karena mereka berdua menyukainya, tetapi mereka tahu itu menyebabkan masalah. Tetapi sebagian besar waktu, 98% dari waktu, para wanita memiliki masalah dengan itu, dan mereka tahu tentang hal itu, dan suami tahu bahwa mereka tahu. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan tentang hal. Lalu ada. Saya adalah para pria yang tidak tahu bahwa para istri tahu. Para istri berpikir bahwa itu terjadi, mereka tidak bisa benar-benar mengatakan, mereka tidak pernah berbicara, dan suaminya tidak. Dia benar-benar berhati-hati tentang hal itu, jadi mereka seperti berjalan di atas kulit telur, tidak benar-benar yakin mereka akan melakukan percakapan. Suami tidak ingin memberitahu istri tidak ingin bertanya, ada banyak asumsi di sana, dan hanya saja, itu memutuskan hubungan, karena Anda mengalami ketidakjujuran ini, dan disitulah saya akan pergi, itu memutuskan koneksi. Seperti, jadi dalam kursus saya akan mengajar seorang pria, Bung, Anda membuang-buang waktu sehingga Anda bisa mempelajari sesuatu yang akan lebih menghubungkan Anda. Sederhana, intinya, saya tidak peduli jika Anda melakukannya selama 2 menit di kamar mandi atau jika Anda adalah pria berusia 30-45 menit, 1 jam. Saya tidak benar-benar peduli. Saat itulah Anda bisa mempelajari kutipan motivasi. Saya tidak peduli. Itu menginspirasi Anda untuk berbuat lebih baik dan terhubung dengan istri Anda. Jika Anda menginginkan lebih, lakukan apa yang membuat Anda lebih banyak. Jadi jika Anda ingin lebih banyak berhubungan seks dengan istri Anda, lakukan apa yang mendapat lebih banyak seks dengan istri Anda. Jangan melakukan hal-hal yang akan menjauhkan Anda darinya. Hal pertama yang pertama. Tetapi Anda tidak dapat melakukan itu jika benar-benar Anda tidak mengatasi fakta bahwa Anda berhak. Anda perlu meledakkan beban Anda. Jadi salah satu hal yang saya ajarkan kepada orang-orang ketika mereka ingin melepaskan kail porno ini adalah seperti melatih diri Anda sendiri. Jangan brengsek setiap hari. Ambil cuti panjang 30 hari, 60 hari saya tidak terlalu peduli, luangkan waktu untuk menyadari bahwa Anda dapat bertahan hidup tanpa meniup beban Anda sekarang. Saya tidak mengatakan bahwa kami tidak ingin bersenang-senang. Saya tidak mengatakan bahwa kami tidak menginginkan kehidupan seks yang penuh gairah dan gila. Tapi yang saya katakan adalah Anda harus bisa bertahan hidup tanpanya. Jadi itu bukan cahaya penuntun Anda. Anda tahu bahwa saya tidak membuat klise. Anda tahu kami melihat hal ini sepanjang waktu, tetapi gunakan kepala besar Anda bukan kepala kecil Anda di sini dan fokus pada apa yang sebenarnya Anda inginkan menyentak dengan porno. Itu menciptakan endorfin. Itu membuat Anda terburu-buru. Aku memberitahumu meskipun itu tidak sama. Jelas, Anda tahu ini seperti yang diinginkan pasangan Anda. Ini sementara. Ini sangat sementara dan tidak otentik seperti pria. Anda tahu bahwa wanita itu tidak menginginkan Anda. Apakah Anda tahu bahwa wanita itu tidak akan pernah Apakah Anda tahu bahwa Anda tidak akan pernah mendapatkan wanita seperti karena itu bukan orang sungguhan, itu aktor. Bahkan jika Anda membayar seseorang untuk berinteraksi dengan Anda secara online, karena itu level lain. Benar, atau membayar seseorang untuk berinteraksi dengan Anda secara itu tidak nyata, itu tidak asli, itu tidak asli. Ini bersifat sementara dan merusak. Anda benar-benar memberi makan rasa tidak aman Anda. Anda benar-benar memberi makan kecemasan Anda. Anda benar-benar memberi makan semua emosi negatif. Anda tidak dapat menciptakan hal positif dalam pernikahan Anda. Jika Anda membuat negatif, beri makan yang negatif. Itu monsternya. Jadi Anda harus memotongnya. Jadi begitu Anda menyadari, saya tidak membutuhkan ini, Anda mungkin memerlukan beberapa langkah praktis untuk keluar darinya. Hal pertama yang pertama, saya percaya, jujur, Anda harus jujur dengan pasangan Anda. Itu saja. Dan ketika Anda jujur, Anda tidak dapat menggunakannya sebagai, saya akan berhenti jika Anda berhubungan seks lebih banyak dengan saya. Tidak, itu tidak akan berhasil. Itu harus di luar meja. Tidak, ini pasti untukmu. Anda harus dapat mengendalikannya sendiri karena istri Anda kemudian akan melakukannya karena takut, karena kewajiban, karena kasihan. Dia hanya ingin Anda bahagia dan dia sangat ingin Anda berhenti menggunakan pornografi. Jadi dia akan secara otomatis, jika Anda meletakkannya di atas meja, dia akan mengambilnya karena dia ingin Anda tidak melakukannya, tetapi dia tidak akan berada di sana secara otentik. Dia tidak akan berada di sana untuk dirinya sendiri atau dia akan berada di sana karena dia mencoba. Kalian berdua memanipulasi situasi. Ya, dan sekarang saya ingin menjadi jelas. Ini bisa sangat sulit. Anda akan memiliki beberapa istri Anda akan berlari di dalam mobil Anda dan Anda hanya akan marah. Itu hanya rasa sakit. Itu hanya menyakitkan, Anda tahu, jika dia terkejut terutama. Oke. 2. Mungkin ada rasa sakit yang berbeda. Mungkin dia merasa bersalah karena dia ingin terhubung lebih banyak tetapi dia tidak. Anda tahu. Ada banyak aspek berbeda untuk ini.
Intinya adalah mulai menjadi pria dengan integritas. Jika Anda ingin mengubah pernikahan Anda, jika Anda ingin menjadi pemimpin di rumah Anda harus mulai mengakui kesalahan yang telah Anda buat dan Anda mungkin perlu bantuan dengan ini. Barangkali, Anda mungkin seperti kuat mungkin butuh bantuan. Ini benar. Orang-orang bisa ya. Program yang berjuang, yang secara terbuka mengakui, ada bagian dari kursus saya di mana saya berbicara tentang hal ini, mereka secara terbuka mengakui bahwa mereka memiliki masalah dengan ini dan mereka keluar dan meminta bantuan karena saya mendorong mereka untuk melakukannya. Kemudian semua orang yang bergumul dengan pornografi, yang melupakan pornografi, masuk dan menuangkan ke dalamnya, membantu mereka, dan kemudian ada sebuah program, Fix the Beast. Saya dapat menjatuhkan tautan untuk Heather. Programnya terjangkau dan luar biasa dan dia membantu Anda mengatasi kecanduan. Intinya adalah Anda bisa mendapatkan bantuan. Saya akan meminta pasangan saya untuk membantu dan itu tidak untuk melakukan lebih banyak seks lebih jauh ke titik Anda seks bukanlah masalahnya. Masalahnya adalah apa yang Anda kecanduan. Oke, jadi sama seperti kecanduan lainnya Anda perlu mendapatkan dukungan. Apakah itu adil? Ya. Oke, hal kedua yang saya ingin Anda pahami adalah jika Anda menginginkan lebih dari itu setelah Anda jujur, Anda harus bersabar karena Anda tidak akan segera memenuhi kebutuhan. Jelas, Anda telah menyebabkan rasa sakit, bukan? Ya, akan ada perasaan pengkhianatan. Itu benar. Ya, ini akan sulit. Itu benar. Tetapi perlakukan ini seperti percakapan sulit lainnya. Belajar merespons, bukan bereaksi. Muncul dengan cara yang merupakan pria yang integral. Sekarang saya banyak berbicara dengan pria di sini. Saya tahu bahwa kita dapat berbicara tentang wanita dan saya ingin membahas sesuatu di sana. Tetapi jadilah pria yang tidak terpisahkan. Miliki bahwa ini bukan siapa yang Anda inginkan. Ini tidak mendukung pria masa depan yang Anda inginkan, pernikahan yang pada akhirnya Anda inginkan. Dan kemudian dapatkan bantuan, dukungan, dan arahan, seperti yang kita bicarakan di episode terakhir. Tanyakan arah. Ini hanya langsung, oke? Hal berikutnya yang ingin saya bicarakan adalah pasangan, dan kita akan mengakhiri ini hari ini, tetapi saya ingin berbicara tentang pasangan yang menggunakan pornografi untuk membumbui kehidupan seks mereka, dan pada akhirnya di mana hal itu dapat mengarah kemana banyak pasangan masuk ke ayunan, dan, Anda tahu, atau Anda pergi berhubungan seks dengan orang lain. Ini adalah pernikahan terbuka, dan saya mendengar banyak pria saya dan istri mereka mengatakan hal-hal seperti itu. Anda pergi menggunakan porno. Anda pergi membuka pintu dan melakukan hal pernikahan terbuka, dan Anda bisa, mungkin kita bisa membawa ayunan di dalamnya. Seperti seorang pria akan ingin membawa, seperti semua jenis sesat. Ya. Dengar, kami akan menerima orang-orang seperti itu. Jelas, kami mencoba mengganggu perceraian, tetapi kami selalu memulainya, kami tidak mendukungnya. Kami sama sekali tidak. Jika Anda menginginkan pernikahan yang benar-benar terhubung, Anda hanya memasang band-aid dengan pornografi, dengan membuka pintu, dan dengan menjadi pasangan yang berayun. Anda menempatkan plester pada pernikahan. Itu saja, pada semua masalah yang Anda miliki dalam pernikahan Anda. Jadi itu adalah topik yang sama sekali tidak lain, tapi aku ingin meninggalkan kalian dengan itu. Band-aids tidak memperbaiki patah hati. Band-aids tidak memperbaiki apapun. Anda harus sampai ke masalah yang lebih dalam. Mengapa kita tidak terhubung? Mengapa kita tidak jatuh cinta, terhubung secara emosional, keintiman di semua tingkatan? Mengapa kita tidak memiliki hubungan fisik? Berhentilah mengatakan hal-hal seperti itu karena anak-anak. Berhentilah mengatakan sesuatu karena aku terlalu lelah. Bukan itu masalahnya. Itu hanya gejala dari masalah ini. Jadi jangan mencoba menyelesaikan masalah Anda dengan pil ajaib cepat. Cara kerjanya tidak seperti itu. Dan tentu saja itu membuatnya lebih buruk. Dan tentu saja jika Anda mencoba melakukan itu, Anda hanya memperburuknya dengan menggabungkan semua solusi bantuan pita ini, oke? Baiklah, teman-teman. Mudah-mudahan Anda akan meletakkan porno hari ini. Mudah-mudahan Anda akan segera menjangkau. Pastikan Anda membuka moromariage.com, tekan T-Podcast, berikan beberapa pertanyaan atau topik yang Anda ingin kami diskusikan. Dan omong-omong, sesuatu yang sangat keren yang kami lakukan sekarang, jika Anda tinggal di sini sampai akhir, kami memutuskan bulan ini, kapanpun bisnis kami sampai ke tempat yang kami inginkan, kami menawarkan skala geser. Kami ingin dapat membantu orang-orang yang tidak mampu membayar bantuan. Ini berarti Anda harus memenuhi syarat. Ini berarti Anda harus meyakinkan kami bahwa Anda layak. Ini berarti bahwa Anda akan mendapatkan bantuan yang Anda butuhkan, bahkan jika Anda tidak cukup menghasilkan uang. Kami adalah satu-satunya bisnis di dunia untuk hubungan yang saya tahu, yang saya temukan, yang melakukan hubungan kesehatan kekayaan. Jadi kami bisa membawa Anda ke sana, tetapi ini berarti bahwa ada titik masuk bagi orang-orang yang Anda tidak perlu memiliki kesempatan sebelumnya. Jadi jika itu Anda, moromariage.com, jangkau dan mari kita dapatkan hidup Anda.